Hidup ya lampu ya? Baru si ini lah, baru si kok. Ya, pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar evakuasi korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera dan truk tangki yang membawa bahan bakar minyak yang hingga saat ini menewaskan 16 orang, baik penumpang bus dan pengemudi bus ALS, juga pengemudi truk tangki dan penumpang truk tangki. Sementara itu, ada 4 orang penumpang bus ALS yang selamat dan saat ini sedang diupayakan penyembuhan atau penyelamatannya di fasilitas kesehatan. Keempat orang penumpang bus ALS ini juga mengalami luka bakar. Kecelakaan bus ALS dan truk tangki pembawa minyak ini terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat siang ini di jalur lintas Sumatera, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Diduga bus ALS meninggalkan jalurnya dan masuk ke arah berlawanan, yang membuat bus ALS ini kemudian bertabrakan dengan truk pembawa minyak yang bermuatan penuh, yang langsung membuat dua kendaraan ini hangus terbakar. Hingga saat ini polisi masih mencari tahu penyebab pasti kecelakaan dan sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun hingga saat ini dari 16 orang yang tewas dalam kecelakaan ini, 2 orang adalah pengemudi dan penumpang truk tangki yang membawa minyak, dan 14 orang yang lain salah satunya adalah pengemudi bus ALS. Ini masih ada lontar. Jalan bro ya. Diinformasikan bahwa 4 orang yang selamat, 3 orang mengalami luka bakar berat dan 1 luka ringan. Keempat orang yang semuanya adalah penumpang bus ALS ini dirawat saat ini di Puskesmas Karangjaya di daerah Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Update dari BPBD Muratara yang disampaikan sekitar pukul 15.44 waktu Indonesia Barat mengatakan bahwa 16 orang yang tewas, 14-nya adalah 13 penumpang dan 1 orang pengemudi bus ALS. Sementara 2 orang dari truk tangki yang tewas adalah pengemudi dan penumpang truk tangki. Bus dan truk yang terbakar ini hangus, sempat membuat api membumbung tinggi dan sempat sulit dipadamkan. Ini masih ada lontar. Kecelakaan ini terjadi saat bus ALS dari dalam rute Lubuk Linggau menuju arah Muratara atau Jambi bertabrakan dengan truk tangki minyak atau BBM yang datang dari arah berlawanan dari Muratara menuju Lubuk Linggau. Kecelakaan ini sempat membuat terhenti total lalu lintas di jalur lintas Sumatera. Baru si ini lah, baru si kok.
Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Bidang Kesiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Muratara, Mugono, lewat saluran telepon. Pak Mugono, selamat sore. Selamat sore. Pak Mugono, kami ingin mengkonfirmasi Pak, betul tadi siang terjadi kecelakaan, hingga saat ini 16 orang tewas dan 4 orang luka masih dirawat. Betul begitu Pak Mugono? Betul. Jadi pada pukul 12.36 ini terjadi kebakaran mobil ISAS dan mobil tangki. Dan saat itu musibah atau yang meninggal ada 16 orang. 14 orang dari ISAS dan 2 orang dari mobil tangki. 2 orang dari 16 orang yang tewas adalah dari truk tangki, sementara 14 dari bus ALS. Apakah betul Pak Mugono bahwa 2 orang pengemudi dua-duanya juga tewas Pak Mugono? Ya, baik dari tangki benar. maupun dari bus ALS? Iya benar. Bahwa untuk sopir ALS maupun mobil tangki semuanya meninggal. Baik, jadi dalam peristiwa tabrakan ini yang terlibat adalah 16 orang yang tewas dan 4 orang yang saat ini sedang dirawat. Total ada 20 orang. Betul begitu Pak Mugono? Ya, untuk yang selamat itu 4 orang, 3 orang luka-luka serius, luka-luka bakarnya, dan 1 orang luka ringan atau lecet-lecet. Disebut Pak bahwa dalam kecelakaan ini juga terlibat 1 sepeda motor yang ikut hangus terbakar. Benar atau tidak itu Pak? Benar, itu ada yang terbakar, tapi saya tidak sampai ke situ karena waktu saya sampai TKP langsung saya terjun ikut menyelamatkan, ikut mengevakuasi baik untuk dari mobil damkar. Jadi memang benar ada 1 motor terbakar, tapi saya nggak tahu kronologisnya, nggak tahu yang motor itu apakah dia ikut menyelamatkan sehingga terjadi kobaran api atau hubungan dengan. Baik. Saat ini 4 orang yang selamat yang diusahakan kepulihannya itu dirawat di mana Pak Mugono? Waktu saat terjadi langsung dibawa ke Puskesmas Karangjaya, kemudian sekarang katanya dirujuk ke Rumah Sakit Ropin. Rumah sakit apa Pak? Rumah Sakit Daerah Ropin, Kabupaten Musyawarah Sunda. Jadi keluarga yang mungkin merasa adalah anggota keluarganya bisa mencari ke rumah sakit umum daerah tadi ya Pak Mugono ya? Iya. Untuk sementara ini, yang sedang dievakuasi 16 itu dibawa ke Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Rumah sakit apa Pak? Mohon diulang Pak. Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Rumah sakit Siti Aisyah di Lubuk Linggau. 16 korban tewas disemayamkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Begitu ya Pak Mugono ya? Ya. Pak Mugono, disebut juga bahwa ini kecelakaan siang tadi itu sempat menghentikan jalur lintas Sumatera. Saat ini apakah jalur lintas Sumatera sudah terbebas kembali atau memang juga masih terhenti Pak lalu lintasnya? Sudah, setelah seluruh mayat dari bis dan mobil tangki dievakuasi, langsung dimasukkan dalam ambulan berangkat, itu sudah bisa dibuka dalam waktu seperempat jam, itu kita bisa normal kembali. Baik, kita tentu berharap yang terbaik bagi 4 korban yang masih dirawat. Untuk saat ini terima kasih informasi yang Anda berikan Kepala Bidang Kesiagaan BPBD Muratara, Mugono. Terima kasih Pak Mugono, selamat sore. Dan pemirsa, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya. Pak Nandang, selamat sore. Selamat sore, Pak Leonard. Pak Nandang ingin mengkonfirmasi Pak, kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 12 siang hari ini, itu memang disebabkan karena bus ALS yang keluar dari jalurnya masuk ke jalur berlawanan dan menabrak truk tangki,
atau ada penyebab lain Pak? Bisa dijelaskan Pak Nandang? Baik, terima kasih Pak Leonard. Perlu kami informasikan kepada semua masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, telah terjadi kecelakaan ganda antara mobil bis ALS yang pengemudinya saat ini masih kita identifikasi dan penumpang diduga ada 18 orang yang bertabrakan atau terjadi kecelakaan lantas dengan mobil tangki roda 6 Seleraya yang dikemudikan oleh Saudara Yanto dengan penumpang 1 orang. Sesampai di tempat kejadian diduga mobil ALS menghindari lubang dan membelokkan mobil ke kanan dari arah Lubuk Linggau menuju ke Jambi, sehingga menabrak mobil tangki Seleraya dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau. Akibat kejadian tersebut, pengemudi dan penumpang mobil Seleraya meninggal dunia terbakar di dalam mobil, dan untuk pengemudi mobil bis meninggal dunia. Kemudian untuk saat ini Kapolres Muratara dengan Dirlantas bersama dengan tim identifikasi dan juga instansi terkait lainnya sedang melakukan olah TKP dan termasuk melakukan evakuasi para korban, baik dari penumpang bis termasuk juga dari truk tangki tersebut. Nah, nanti untuk perkembangan lebih lanjut akan kita informasikan lebih lanjut. Demikian. Pak Nandang mau mengkonfirmasi ulang saja Pak, hingga saat ini korban tewas ada 16 atau 18 Pak? Tadi kurang jelas Pak keterangan Anda. Jadi begini, untuk saat ini data yang masih tercatat ini berdasar identifikasi yang meninggal dunia 16 orang, luka berat 3 orang, luka ringan 1 orang. Nah, namun ini masih terus dilakukan upaya penyelidikan lagi identifikasi lagi oleh Kapolres beserta tim. Yeah. Karena saat ini Kapolres juga masih di lokasi TKP. Ya. Pak Nandang, situasi sinyalnya agak hilang. Sinyal teleponnya tidak terlalu baik. Pak Nandang, disebut juga bahwa ada 1 motor terbakar juga dalam kecelakaan ini. Itu betul atau tidak Pak Nandang? Ya, berdasarkan data yang kami dapat, ada 2 sepeda motor nomor polnya belum diketahui itu terbakar. Nah, tapi nanti kita hasil olah TKP nanti akan bisa diungkap lagi apa saja yang menjadi barang bukti atau petunjuk kejadian yang di TKP tersebut. Baik, Pak Nandang, saat ini korban yang masih dirawat itu dirawat di RSUD, betul ya Pak ya? Nah, saat ini kami mendapatkan informasi Kapolres beserta dengan tim anggotanya yang kami dapat informasi masih melakukan upaya pengamanan evakuasi korban, termasuk juga melakukan olah TKP dan pengamanan TKP tersebut. Itu yang kita dapat informasi terakhir. Berarti saat ini Pak Nandang, seluruh korban baik yang tewas maupun yang selamat 16 dan 4 orang, semuanya sudah tidak ada di lokasi kecelakaan ya Pak? Sudah dievakuasi semua? Nanti kita akan cek lebih lanjut ya, karena saya mendapatkan data informasi terakhir ini bahwa hanya data itu saja dulu, sementara Kapolres masih bekerja di lapangan. Oke. Lalu lintas di tempat kejadian ini Pak, kecelakaan sudah kembali bisa dilewati kendaraan lain atau masih tersendat juga saat ini Pak Nandang? Nanti kita akan kabarin lebih lanjut karena kita masih putus komunikasi sejauh di lapangan, di lokasi TKP tidak cukup baik. Jadi saat ini kami masih menunggu kabar lebih lanjut ya. Baik. Dan tentunya ketika
terjadi kepadatan atau kemacetan, kita akan alihkan arusnya agar tetap lancar. Ya. Nah. Baik, terima kasih untuk keterangan yang Anda berikan, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya. Pak Nandang, terima kasih, selamat sore. Dua, tiga, empat, nah lima, enam, banyak. Ya pemirsa, pada sekitar pukul 12 siang tadi terjadi kecelakaan yang melibatkan satu buah bus antar lintas Sumatera atau ALS dan satu buah truk tangki pembawa BBM atau minyak milik swasta yang mengakibatkan pengemudi dan seorang penumpang di mobil truk tangki tewas terbakar dan pengemudi bus ALS dan 13 orang penumpang bus ALS juga tewas, sehingga sampai saat ini ada 16 orang yang terlibat kecelakaan ini tewas di tempat. Sementara itu ada 4 orang penumpang bus ALS yang selamat dan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dirawat. 3 orang dari 4 orang itu adalah korban dengan luka bakar serius atau berat, sementara 1 orang mengalami luka bakar ringan. Kabid Humas Polda Sumsel kepada Metro TV tadi menjelaskan bahwa penyebab kecelakaan ini adalah bus ALS menghindari lubang di jalurnya dan kemudian masuk ke jalur berlawanan sehingga kemudian bertabrakan dengan truk tangki pembawa minyak yang kemudian membuat 2 kendaraan ini juga hangus terbakar. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang juga mengatakan di lokasi kejadian ada 2 buah sepeda motor yang hangus terbakar meski masih dicari tahu siapa pemilik dan kemudian bagaimana kondisinya oleh polisi. Hingga saat ini Kapolres masih dan segenap petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dan bagi keluarga yang mencari anggota keluarganya bisa menghubungi rumah sakit terdekat.